Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihandini bersama dengan rekan saya Febrianti Amelia dan Irma Viana. Kami ingin mempresentasikan perencanaan keuangan dan instrumen pasar modal reksadana. Apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan adalah proses sistematis untuk mengelola keuangan pribadi atau organisasi guna mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Pentingnya perencanaan keuangan memberikan arah dan strategi dan mengelola pendapatan pengeluaran, membantu individu atau perusahaan mencapai tujuan finansial dengan lebih efisien. Manfaat perencanaan keuangan: 1. Mengurangi stres finansial. 2. Meningkatkan kemampuan mencapai tujuan. 4. Memastikan finansial di masa depan. Tips perencanaan keuangan yang baik: 1. Kebutuhan mencakup semua pengeluaran yang penting dan harus dibayar, seperti sewa dan cicilan rumah, tagihan utilitas, listrik, air, dan lain-lain, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. 2. Keinginan mencakup pengeluaran untuk hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan pokok, contohnya hiburan, makan di restoran, dan belanja pakaian seperti aksesoris dan lain-lain. 3. Menabung dan investasi mencakup semua bentuk tabungan dan investasi, ialah tabungan dana darurat, investasi di saham, obligasi, atau reksadana, dan yang terakhir tabungan untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk transaksi jangka panjang. Pentingnya memahami pasar modal: yang pertama, untuk memberikan wawasan tentang peluang investasi; yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik; yang ketiga, memungkinkan individu serta perusahaan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan aset mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Yang kedua ada obligasi, surat utang dengan janji pembayaran bunga dan pengembalian pokok. Yang ketiga ada reksadana, wadah pengumpulan dana untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Di sini ada data reksadana yaitu 15%, obligasi 25%, saham 60%. Data di atas mengambil dari berbagai sumber yang mengamati tren investasi di Indonesia, termasuk analisis dari lembaga keuangan dan laporan pasar investasi. Selanjutnya ada pengenalan reksadana. Reksadana adalah wadah atau instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Karakteristik reksadana yaitu ada diverifikasi, mengurangi resiko dengan berinvestasi di berbagai sekuritas. Yang kedua ada dikelola oleh manajer investasi. Reksadana dikelola oleh profesional yang memiliki keahlian dalam memilih dan mengelola investasi. Yang ketiga ada likuiditas. Investor dapat membeli atau menjual unit reksadana dengan relatif mudah. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang jangka pendek, contohnya seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang lainnya. Imbal hasilnya pun cenderung lebih rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya, tetapi resikonya juga yang paling rendah. Untuk reksadana ini cocok bagi investor yang mencari likuiditas tinggi dan keamanan dalam investasi jangka pendek, serta tidak keberatan dengan imbal hasil yang lebih kecil. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Mayoritas portofolio reksadana ini terdiri dari obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Reksadana pendapatan tetap cenderung lebih aman dibandingkan reksadana saham karena memberikan imbal hasil yang lebih stabil melalui pembayaran bunga. Namun, imbal hasil yang didapatkan lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Reksadana jenis ini cocok untuk investor yang mencari stabilitas dan risiko yang lebih rendah serta memiliki tujuan investasi jangka menengah. Yang ketiga ada reksadana saham, investasi utama pada saham perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Reksadana saham ini memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi karena nilai saham bisa berkembang pesat seiring waktu. Namun karena fluktuasi harga saham yang besar, reksadana jenis ini cocok juga memiliki risiko yang tinggi. Reksadana ini cocok bagi investor yang memiliki tujuan jangka panjang dan bersedia mengambil risiko lebih besar untuk keuntungan yang lebih tinggi juga.
Yang keempat ada reksadana campuran. Reksadana ini menggabungkan saham dan obligasi dalam satu portofolio, memberikan keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan stabilitas. Dengan kombinasi ini, reksadana campuran berusaha mencapai imbal hasil yang lebih baik dari saham, sambil mengurangi risiko dengan obligasi. Reksadana campuran cocok bagi investor yang ingin mendiversifikasi investasi mereka dan mengurangi volatilitas dengan tujuan investasi yang lebih fleksibel, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian berinvestasi di reksadana. Keuntungan yang pertama yaitu ada aksesibilitas. Reksadana memberikan kesempatan bagi investor dengan modal kecil untuk dapat berinvestasi di pasar modal. Dengan dana yang relatif terjangkau, siapa saja bisa memulai investasi dan memperoleh potensi keuntungan yang sama seperti investor besar, tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pasar. Yang kedua yaitu ada manajemen profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang berpengalaman dalam memilih dan mengelola aset yang ada dalam portofolio. Manajer investasi ini melakukan riset mendalam dan pengelolaan investasi yang tepat, sehingga investor dapat merasa lebih nyaman dan aman meskipun tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola investasi mereka sendiri. Yang ketiga ada diversifikasi. Salah satu keunggulan utama dari reksadana adalah diversifikasi, di mana dana yang terkumpul akan diinvestasikan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang yang mengurangi risiko karena kerugian pada satu instrumen dapat tertutupi oleh instrumen lainnya yang lebih menguntungkan. Diversifikasi ini membuat reksadana menjadi pilihan yang lebih aman bagi investor yang ingin menghindari risiko tinggi. Yang keempat yaitu ada biaya yang relatif rendah. Dibandingkan dengan berinvestasi langsung di saham atau obligasi, reksadana umumnya menawarkan biaya pengelolaan yang lebih rendah. Hal ini membuatnya lebih terjangkau bagi investor pemula atau mereka yang memiliki dana terbatas, sekaligus memungkinkan investor untuk memanfaatkan pengelolaan profesional tanpa biaya yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu ada kerugian. Yang pertama ada risiko pasar. Meskipun reksadana menawarkan diversifikasi, investasi ini tetap terpapar pada risiko pasar. Nilai investasi dapat menurun akibat fluktuasi harga pasar yang tidak terduga, seperti penurunan indeks saham atau perubahan suku bunga, yang bisa mempengaruhi kinerja reksadana, terutama untuk jenis reksadana saham yang lebih sensitif terhadap pergerakan pasar. Yang kedua ada biaya manajemen. Setiap reksadana mengenakan biaya manajemen yang harus dibayar kepada manajer investasi. Meskipun biaya ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya investasi langsung, namun tetap dapat mengurangi hasil investasi yang diterima investor, terutama jika biaya tersebut tinggi dan hasil investasi tidak optimal. Yang ketiga yaitu ada risiko likuiditas. Beberapa jenis reksadana, terutama yang berinvestasi pada instrumen jangka panjang atau yang memiliki portofolio khusus, mungkin mengalami kesulitan dalam likuiditas. Ini berarti investor mungkin tidak dapat mencairkan investasi mereka dengan cepat atau tanpa harus menerima kerugian jika pasar sedang tidak kondusif. Yang keempat yaitu ada kinerja manajer investasi. Keberhasilan investasi di reksadana sangat bergantung pada kinerja manajer investasi. Jika manajer investasi tidak melakukan strategi yang efektif atau salah dalam mengambil keputusan, hal ini dapat berakibat fatal atau buruk bagi hasil yang diharapkan oleh investor. Meskipun manajer investasi profesional dikelola dengan baik, hasilnya pun tetap bisa bervariasi tergantung pada kemampuan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Yang kedua yaitu reksadana sebagai salah satu instrumen pasar modal menawarkan cara yang efisien dan aman untuk berinvestasi, terutama bagi mereka yang baru memulai atau tidak memiliki waktu untuk mengelola investasi secara aktif. Yang ketiga yaitu dengan memahami perencanaan keuangan dan instrumen pasar modal, individu dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan mencapai keamanan finansial di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan mengenai perencanaan keuangan dan instrumen pasar modal reksadana. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video